Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sahabat-sahabat DPS yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak asing lagi dengan surat Al-Baqarah ayat 275. Ayat di mana kita sadar bahwa riba itu haram, dan karena itulah kita berusaha bagaimana caranya agar semua transaksi-transaksi yang kita lakukan itu terhindar dari riba. Dan sahabat, pernahkah kita meneliti lagi 14 ayat sebelumnya itu membicarakan tentang apa? Ternyata 14 ayat sebelum ayat riba itu membicarakan tentang infak sedekah. Dan ini luar biasa ternyata. Jauh lebih baik, jauh lebih memberikan impact kepada masyarakat ketika kita melakukan infak sedekah, dan impactnya pun kita rasakan juga pastinya insya Allah. Dan 14 ayat dari 261 Al-Baqarah 261 sampai 274 itu Allah bicara tentang infak dan sedekah. 275-nya Allah membicarakan tentang keharaman riba. Lalu 276-nya Allah menyampaikan juga bahwa Allah akan menghancurkan riba dan menyuburkan sedekah. Artinya apa? Bahwa sedekah itu jauh-jauh lebih baik, sehingga kita juga perlu memperhatikan sedekah-sedekah kita. Allah memberikan perumpamaan sedekah itu seperti satu butir biji yang nantinya akan tumbuh menjadi 7 tangkai yang masing-masing ada 100 biji lagi. Jadi sedekah ini tidak akan mengurangi harta kita. Sedekah akan memberikan impact kepada masyarakat. Sedekah juga akan memberikan impact kepada diri kita sendiri. Allah juga memberikan perumpamaan ketika kita melakukan sedekah itu seperti kita memiliki kebun di dataran tinggi, yang mana kebun itu diberikan hujan lebat sehingga hasilnya akan berlipat ganda. Tidak akan mengurangi harta, bahkan akan melipat gandakan harta-harta kita. Jadi ini perlu kita perhatikan untuk melakukan sedekah-sedekah juga, sehingga antum semua kalau sudah memiliki harta lebih dari proyek-proyek antum, kemudian harta itu tidak tahu dikemanakan, jangan lupakan untuk melakukan sedekah. Sedekah kepada orang tua, sedekah kepada kerabat, sedekah kepada para ibnu sabil, kepada fakir miskin, kepada saudara-saudara kita di Palestina yang sedang membutuhkan. Insya Allah ini akan memberikan impact kepada orang yang diberikan sedekah, juga memberikan impact yang luar biasa kepada diri kita juga. Dan jangan lupa juga sedekah harta. Kalau kita punya kelebihan, jangan lupa kalau kita punya kelebihan ilmu, kita juga bisa melakukan sedekah ilmu juga. Jadi apapun sedekah itu insya Allah akan Allah lipat gandakan luar biasa. Jadi insya Allah kalau misalnya antum semua punya kelebihan-kelebihan itu, DPS juga insya Allah akan membersamai, akan membantu antum semua sedekah-sedekah itu untuk disalurkan kepada yang berhak. Kalau kelebihan harta masih belum punya kelebihan ilmu, silakan kita juga bisa kumpulkan ilmu-ilmu antum untuk kita sebarkan kepada para member, salah satunya melalui Kultum Ramadan ini. Jadi sangat kita harapkan rekan-rekan semua untuk bisa memberikan sedekah-sedekah apapun yang kita punya di bulan Ramadan ini. Dan ingat, ketika bulan Ramadan ini satu kebaikan itu akan dibalas 10 kali lipat. Jadi ini kesempatan yang luar biasa, bulan puasa, bulan Ramadan, yang mana pintu-pintu surga dibuka seluas-luasnya, kebaikan-kebaikan itu dibalas berlipat-lipat. Maka jangan lupa lakukan sedekah. Sedekah apapun itu insya Allah akan bermanfaat bagi kita, bagi keluarga kita, bagi orang-orang yang menerima. Selamat menunaikan ibadah Ramadan tahun ini, dan semoga semua amal ibadah kita, baik itu puasa, sedekah kita, sholat kita, bacaan-bacaan Al-Quran kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.